Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kabel positif atau kutub positif dan negatif pada kabel USB. Untuk itu marilah kita pasangkan kabel USB tersebut pada charger yang kemudian kita uji. Kita dapat mengujinya dengan cara sebagai berikut. Ya, kita lihat ini. Ya, kita colokkan kepada listrik, ya, pada charger. Kemudian kita lihat di sini ada kabel di pinggir, ya, 1, 2. Salah satunya adalah kutub positif dan negatif. Kita bisa menggunakan multitester untuk mengetesnya. Bagaimana cara mengetesnya menggunakan multitester? Bisa diperhatikan multitester berikut, yaitu dengan mengarahkan selektor pada ukuran pengujian di bawah 10 volt. Ya. Kemudian kita bisa menghubungkan terminal pada multitester ini ke kabel yang ada pada USB, ya. Kemudian kita pasangkan pada masing-masing kabel, ya. Nah, jika jarum bergerak ke kanan, ya, dan kita pastikan konektor ini terpasang, berarti pada konektor merah itu adalah tegangan positif, yang konektor hitam adalah tegangan negatif. Ya, kita perhatikan sama-sama, ya. Ini kita hubungkan kabelnya. Ya, kita lihat jarum daripada multitester bergerak. Kita lihat kabel yang berwarna putih, ya, dengan terminal merah, maka ini dinyatakan positif dan yang lainnya dinyatakan negatif, ya, sebagai kutub negatif. Nah, inilah hasil pengujian daripada USB kita, ya. Selanjutnya kita mengukur hubungan pada kabel USB dan pin out daripada USB, ya. Bisa kita menggunakan pengukuran hambatan, ya, hambatan listrik, ya. Kita bisa mutarnya pada seperti ini, ya, boleh kali 10. Kemudian kita pasangkan, ya, USB dengan kabel. Ya, kita perhatikan, ya, ini tadi negatif, yang ini positif. Kita periksa hubungannya, ya. Kalau lihat dari sini, ya, berarti di sebelah sini positif, di sebelah sini adalah negatif. Kita lihat kaki USB ada, ya, 1, 2, 3, 4. Kabelnya juga di sini ada 4, ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Berikutnya kita uji hubungan, ya, misalnya ini, ya, sebelah pinggir sini, ya, akan terhubung dengan kabel putih yang seharusnya positif. Ya, kita cek putih seharusnya positif. Kita cek hubungan antara USB ini, kakinya,
dengan kabel. Ya, kaki yang di pinggir dengan kabel putih. Ya, ternyata ada hubungan. Ya, jarum bergerak. Ya, berarti kita dapatkan positif pada kaki ya USB sebelah kanan, negatif pada USB sebelah kiri. Ya, kita perhatikan kabelnya ya. Ya. Ternyata cocok. Ya, yaitu pada kabel putih positif pinggir sini ya, positif. Berarti negatifnya adalah kita dapatkan ya di pinggir sini adalah positif, di pinggir sini adalah negatif ya. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, maka kita bisa pasangkan kepada alat yang sudah kita buat. Ya, inilah hasil solderan kita. Kita lihat kabel yang berwarna putih adalah output positif. Kabel berwarna coklat adalah negatif. Ya, lalu kita tinggal menghubungkan kabel merah dan coklat ini ke power supply. Ya, bisa ke aki atau ke adaptor. Dimana inputnya 0 sampai atau melebihi daripada output, yaitu minimal ya 6 sampai 30 volt ya. Yang mana nanti outputnya bisa kita setel dengan memutar variabel resistor berikut. Kita setel untuk pengecasan baterai, dimana pada pengecasan baterai ini kita gunakan 4 sampai 5 volt. Ya, inilah regulator kita siap digunakan. Ya, ini sebagai charger yang nanti mungkin bisa kita gunakan sebagai controller untuk sepeda motor listrik atau mobil listrik, di mana diperlukan daya yang sangat besar sampai ribuan watt. Ya, kita bisa menggunakan alat tambahan untuk meningkatkan daya regulator ini, yaitu bisa menggunakan transistor. Ya, transistor dengan daya, kalau untuk ukuran ya yang sering dikatakan transistor jengkol, itu setiap satu transistor mampu menghasilkan daya atau mengeluarkan daya 100 sampai 500 watt. Jadi kita bisa hitung sendiri berapa transistor dibutuhkan. Ya, ini untuk motor listrik atau sepeda listrik. Kalau dia 250 watt, kita bisa menggunakan 1 atau 2 transistor jengkol. Sekianlah. Ya, inilah hasil penyolderan kita. Kita lihat kabel putih adalah output positif, kabel coklat adalah output negatif.
Kabel merah adalah input positif, bisa kita pasangkan pada aki atau pada power yang lain, dan tegangan output bisa disetel menggunakan dengan cara memutar variabel resistor, yaitu nanti akan kita dapatkan tegangan 1,25 sampai 5 volt ya, sesuai dengan charger HP, yaitu yang diizinkan mencapai 5 volt ya, 4,2 sampai 5 volt. Untuk 5 volt pengisian cepat, 4,2 volt pengisian lambat ya. Kita bisa memasangkan kabel input dan kita bisa mengecek outputnya, tegangan output. Ya, inilah hasil akhir pekerjaan kita. Kita tes hasil output daripada regulator yang kita buat. Ini kita gunakan voltmeter. Nah, inilah rangkaian yang tadi telah kita buat ya. Outputnya 4,6 volt ya. Saya pergunakan adaptor ya, kita lihat 19 volt ya. Inilah hasil akhirnya. Ya, demikianlah kita telah selesai membuat regulator menggunakan LM307 ya. Silahkan mencoba.